Benarkah Kristus di dalamku? Baik, kami persilakan Bapak Pastor Heri Tarji untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Daniel dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, sehat anak-anaknya, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya bersyukur mendapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan, bisa berbagi dan belajar bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, dan berharap sharing ini dapat menjadi berkat inspirasi bagi kita semua. Topik yang akan saya sampaikan adalah menambahkan materi yang sudah dibagikan oleh teman-teman sebelumnya, yakni tentang Kristus Yesus, Tuhan kita sebagai center of life. Kita sudah mendengar sharing firman Tuhan dari teman-teman tentang akhir zaman, tentang kegenapan kedatangannya, tentang Bapa, Roh, dan anak, hubungannya, dan lain sebagainya, dan selain sebagainya. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, tentu tidak heran lagi apa yang diseringkan oleh DCCM ini selalu berpijak kepada Kristus dan Alkitab sebagai dasarnya. Nah, tema hari ini saya kasih judul benarkah Kristus di dalamku? Benarkah Kristus di dalamku? Saya tergelitik untuk memikirkannya dan membayangkan kalau memang benar Kristus dalam saya. Wah, luar biasa mantapnya. Sang pencipta segala sesuatu ada di dalam saya. Pencipta langit dan bumi ada di dalam saya. Allah yang roh itu ada di dalam saya. Penasihat ajaib, Raja damai, dan Bapa yang kekal ada di dalam saya. Jika benar Sang Kreator itu, yang roh itu ada di dalam saya, tentunya Ia mengajari saya menjadi kreatif, inovatif, dan bisa mengenalnya lebih dalam lagi, dan lain sebagainya. Jika penasihat ajaib itu benar di dalam diri saya mungkin memerlukan konsultan atau konselor, tidak begitu bergantung kepadanya walaupun butuh, gitu kan. Dan apabila Raja Damai itu ada dalam saya percaya Bapak mengajari saya bagaimana menciptakan hidup yang damai. Bapak Ibu sekalian, kalaupun Bapak yang kekal itu ada di dalam saya percaya sekarang ini saya sudah hidup kekal bersamanya. Tinggal nanti, tidak usah menunggu nanti saya mati atau dikuburkan, tapi saya sudah menikmati hidup kekal bersama Bapa sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan bagaimana luar biasanya, bagaimana hebatnya kalau semua peserta Zoom pagi hari ini menyadari bahwa Tuhan yang luar biasa itu ada dalam hati kita semua. Tentu kita menjadi berdampak sebagai pembawa damai, sebagai inovator yang kreatif, bisa menjadi penasehat karena diajari Tuhan memecahkan semua masalah kehidupan
di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita, dan masyarakat sekitar kita. Dan saya sangat menghormati, sangat menghargai betapa bernilainya saya dan Bapak Ibu sekalian di hadapan Bapak, sehingga ia mau mengorbankan anak yang tunggal supaya kita diselamatkan dan dosa kita dihapuskan. Dan itulah yang Tuhan sudah anugerahkan. Ia mati di kayu salib dan hari ketiga bangkit dan lalu hidup, dan ia menganugerahkan rohnya ada di dalam saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita renungkan, ada 4 ayat utama. Saya akan sharingkan di PowerPoint. 4 ayat utama. Mari kita renungkan di ayat pertama di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Wow. 2 Sabtu yang lalu, Bro John Thompson juga menyinggung ayat ini, bahwa bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Paulus menulis surat Korintus ini saat ia pelayanan di Efesus, mendengar kabar bahwa jemaat di Korintus hidup duniawinya benar-benar sudah mencemaskan. Di situ terjadi perselisihan, ada pengelompokan, perzinahan, percabulan, dan sebagainya, sehingga jemaat Korintus mengirim surat kepada Paulus yang lagi pelayanan di Efesus, dan Paulus menjawab, memberikan bimbingan, memberikan arahannya dalam surat Korintus ini, yang berkata, kalimat yang berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Tidak tahukah kamu? Dan saya yakin jemaat di Korintus mungkin tidak tahu saat itu. Mungkin tidak tahu, tidak sadar saat itu bahwa tubuhnya adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam mereka. Kalau mereka sadar dan fokus kepada Roh Allah yang tinggal di dalam mereka, maka mereka sadar dan lambat laun mereka tidak mau melakukan hal yang tidak baik itu. Karena mereka sadar bahwa Roh Allah diam di dalam mereka. Pertanyaan, benarkah Kristus diam di dalam kamu? Jawabannya ya benar. Paulus mengatakan demikian kepada mereka di Korintus. Ayat kedua, 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Paulus memberi penegasan lagi dari pasal sebelumnya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh karena pengorbanan Kristus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah rumah Allah, tempat Allah bersemayam, yang diberikan Allah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan tubuh ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Paulus mengingatkan kembali, jangan kau pakai tubuh ini untuk percabulan. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa jangan kau berikan tubuhmu kepada perempuan cabul, engkau akan menjadi satu daging dengannya. Tetapi ikatkanlah dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan satu roh dengan Tuhan. Ayat setelah itu berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Wow, betapa berharganya saya dan saudara sekalian di mata Tuhan. Ia tidak ingin tubuh kita dicemari oleh percabulan, penyembahan berhala kepada Allah yang tidak dikenal, kepada Allah buatan manusia, sehingga kita ditebus oleh darah anaknya yang tunggal, supaya kita bisa meningkatkan diri dengan roh Allah. Jadi pertanyaan, benarkah Kristus ada di dalamku? Terjawab sudah oleh seperti Paulus katakan, benar adanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, memang tidak luput dari godaan. Keinginan dosa masih terus mendorong kita, tak mampu kita menghindarinya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, fokus kepada Kristus yang kudus itu, yang tidak pernah berbuat dosa, telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, Allah hanya melihat Kristus yang kudus itu ganti kita karena kita di dalam Kristus. Jadi jangan selalu berpikir, saya masih berdosa, saya tidak berkenan kepada Kristus. Bagaimana dia akan tinggal hidup di dalam saya? Oh, jangan berpikir gitu. Sedih kalau Tuhan Yesus tahu aku ini sudah tebus kamu, tapi kok pikirannya masih dosa. Pikirkan Kristus, aku telah menebus. Akhirnya kalau kita fokus kepada sesuatu yang lebih tinggi, hal-hal yang kecil juga sudah lupa, sudah mengikuti. Jadi kalau saya masih berdosa, apakah Kristus berkenan diam di dalam saya? Saudaraku, Allah tidak memandang manusia, tetapi memandang Kristus yang tidak berdosa, menggantikan kita yang berdosa. Oleh karenanya, tetap fokus kepada Kristus, bukan kepada dosa. Karena Kristus yang kudus ada dalam saudara dan saya, maka dosa pasti menjauh dari saudara. Jadi ayat yang kedua tadi sudah dijawab oleh Paulus bahwa ya benar, Kristus ada di dalamku. Ayat ketiga dikatakan dalam 2 Korintus 15 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya lihat di sini, ujilah dirimu sendiri. Berarti kita harus menguji diri sendiri, bukan melihat ujian dari teman. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, bukan selidikilah teman kita. Dia beriman enggak? No. Jadi itu mengalami kita sendiri, harus dialami oleh diri sendiri. Nah, Rasul Paulus berkata demikian karena dia sudah kesal oleh jemaat Kristus yang tidak percaya bahwa perkataan-perkataannya itu yang disampaikan oleh Paulus bukan berasal dari dirinya, tapi dari Tuhan, dari Kristus. Inilah nasihat terakhir 2 Korintus 13 ayat 5 ini yang Paulus katakan karena Paulus sudah merasa kesal. Mereka jemaat yang tidak percaya kepada Kristus ingin bukti bahwa mana buktinya kalau Kristus berbicara kepada Paulus. Akhirnya Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Jadi Kristus itu roh. Jadi tidak bisa dilihat secara fisik, tapi harus dialami sendiri. Jadi kalau kita mengalami sendiri, ya kita bisa merasakan ternyata ada. Tapi kalau tidak bisa dirasakan, hanya ingin tanya, hanya ingin yang fisik, kita tidak tetap tegak di dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lalu ditekankan lagi oleh Paulus bahwa Yesus ada di dalam mereka. Artinya alami sendiri, buktikan sendiri. Kalau mereka tidak menyelidiki diri sendiri dan mengalaminya,
mereka tidak tahan uji oleh ajaran-ajaran sesat pada waktu itu yang banyak membingungkan jemaat Korintus. Nah, Kristus Yesus tidak bisa dibuktikan secara fisik karena ia adalah roh. Bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapakmu yang roh itu yang berkata-kata di dalam kamu. Itu yang Paulus katakan. Paulus menambahkan lagi di dalam kitab Roma, di sini saya tidak sampaikan, dalam kitab Roma 8 ayat 10, bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Dan oleh karena kebenaran siapa? Tentunya kebenaran Kristus. Paulus sudah mengujinya dan membuktikan bahwa Kristus ada di dalam dirinya dan orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Paulus sudah membuktikan bahwa Roh Kudus, Roh Allah, dan Kristus ada dalam dirinya dan ada di dalam setiap orang percaya. Pertanyaan, benarkah Kristus ada di dalamku? Sudah terjawab. Iya benar, Kristus ada di dalamku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah 3 ayat yang menegaskan bahwa Kristus ada dalam kita, yang adalah Roh Allah. Dia pencipta langit bumi, dia punya karakter kasih, karakter kreatif karena dia pencipta. Kita pun karena ada di dalamnya punya karakter seperti itu kalau kita percaya dan mau menyadari dan menggalinya. Ayat keempat, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2. Surat Yohanes ini sangat singkat, hanya 10 ayat. Dikatakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, sebab Allah tinggal di dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Wow. Allah Sang Pencipta itu, penasihat ajaib itu, Bapa yang kekal itu ada dalam kita dan selalu bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Kita hidup, dia sertai penasihat ajaib. Mau mengambil satu keputusan, selalu diberikan pertimbangan. Konfirmasi sama konselor atau konsultan, ternyata benar, oke. Mau mencari damai, tidak usah menyepi, tidak usah gelisah, tapi mintalah dia. Karena dia Raja Damai, memberikan kedamaian. Rest in Christ. Rest in peace. Rest in peace juga bukan waktu meninggal, tapi sekarang pun rest in peace, karena Yesus adalah Raja Damai. Surat kedua Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, ditujukan kepada seorang ibu yang bernama Kyria, bahasa Yunaninya terpilih. Maksudnya ini satu simbol, surat ini diberikan kepada gereja dan jemaatnya. Tujuan penulisnya mengingatkan bahwa jangan memberi dukungan kepada pengajar sesat, karena saat itu banyak pengajar sesat. Nah, ditekankan lagi oleh Yohanes bahwa Allah tinggal di dalam hati kita, bukan tinggal di dalam satu bentuk fisik atau buatan manusia, dan selalu berada dengan kita selamanya. Luar biasa. Jadi pertanyaan, benarkah Kristus di dalamku? Terjawab sudah dari 4 ayat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari keempat ayat di atas sudah terjawab bahwa Kristus di dalam kita, di dalamku, di dalammu. Christ in me, Christ in you, Christ in us. Nah, ayat pertama, 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yang pertama, yang kadang-kadang dulu saya hanya sekilas, tapi sekarang bacanya, waduh, Roh yang menggantikan Kristus saat Kristus mengorbankan diri di kayu salib, sekarang ada bersama kita.
Ayat kedua, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu? Nah, ini kadang-kadang kita bebal, kadang-kadang nggak mau tahu deh. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau ingat kita mulai tergoda, ingat-ingat bahwa tubuh kita Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dia akan sentil-sentil, dia akan ingatkan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Wow. Bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Iya. Hidup matiku untuk Kristus dan aku milik Kristus. Kalau kita sering dengar di pemakaman, pendeta berkata begitu. Dan itu benar. Bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Ia yang mengasihi kita. Kalau kita sampai tidak sadar lagi, tidak tahu lagi, kita mengabaikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ayat ketiga, 2 Korintus 13 ayat 5. Kembali tadi dikatakan, ujilah dirimu. Nggak bisa kita belajar sama orang, tapi nggak bisa ngalami sendiri. Ya, seperti belajar berenang. Pelatihnya udah kasih tahu, bayar private mahal, tapi kalau nggak dipraktikkan sendiri, nggak sampai menelan air, nggak sampai masuk ke hidung, kita nggak bisa berenang. Jadi alami sendiri, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegas di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi sampai Paulus kesal berkata begini, karena latar belakangnya banyak jemaat yang meragukan. Karena sudah dimasuki oleh pengajaran-pengajaran sesat bahwa Kristus itu tidak ada dalam diri Paulus. Sehingga Paulus kesal. Ujilah dirimu sendiri. Ayat keempat, dikatakan lagi, saya ingatkan lagi, sebab Allah tinggal di dalam hati kita. Dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan sebab Allah tinggal di dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Wow. Roh Allah, Roh Kudus, yang tadi sebutkan Roh Allah, Roh Kudus, Kristus Yesus dan Allah. Tiga-tiganya kalau kita mau sebut-sebutan. Roh Allah, Roh Kristus, Allah sendiri, Kristus sendiri tinggal di dalam kita. Apalagi yang harus kita tunggu, apalagi yang harus kita cemaskan. Hanya minta, hanya ngomong. Saya lagi gelisah, tolong kasihkan solusi. Ada dia ngomong. Kalau enggak, ada melalui teman, melalui apa. Saya nggak ngerti ayat ini, tolong dibukakan. Ya, kita lagi mandi, kita lagi makan, lo tahu ngomong, ini loh. Aduh, kita nggak bawa catatan, jadi sampai kadang-kadang udah cukup, cuman nggak bisa diutarakan, cukup, saya ngerti. Luar biasa. Itulah Allah kita yang roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengetahui kebenaran ini, saya begitu excited, antusias, seperti menemukan sesuatu jawaban yang pasti, yang selama ini saya cari. Rasanya ingin menceritakan kabar baik kepada teman-teman. Oleh karena itu saya suka berkumpul dengan teman-teman, berdiskusi tentang Kristus. Sampai-sampai di dalam CCM ini kita ada grup namanya Kongko yang setiap minggu hari tertentu kita kumpul ngobrol. Kadang-kadang juga di luar hari itu ngobrol. Pertama, ya pasti tentang firman Tuhan. Ada yang ingin ditanyakan, lalu tentang kehidupan, tentang apa yang terjadi saat ini. Sampai jauh malam, sampai istri saya katakan, kalian nggak bosan, kalian nggak capek sampai tengah malam. Ini
opa-opa sama om-om ini ngobrolnya lebih dari ibu-ibu. Wah, saya pikir, ya habis gimana, memang menarik gitu. Walaupun ngantuk tapi menarik. Nah itulah. Jadi saya perlu bergabung dalam satu komunitas untuk mengikuti, menggali terus firman Tuhan. Supaya tetap fokus kepada Kristus. Dan saya selalu rindu sama teman. Salah satu telepon, ini maksudnya apa? Kadang-kadang sama Pak Girsa tanya, kadang-kadang sama Pak Daniel tanya. Ini apa? Ternyata banyak sekali. Dan luas sekali. Sehingga kita hanya geleng-geleng kepala setelah kita renungkan. Jadi itulah salah satu cara menghidupi firman Tuhan. Benar-benar menghidupinya. Karena kita memikirkannya tanpa sadar walaupun kita kerja. Dan membicarakannya tanpa sadar. Karena dia ada dalam kita. Bukan di mana-mana. Dia ada dalam kita. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bentuk satu kelompok, 2-3 orang saja atau 4 orang saja. Sehingga kita bisa diskusi tentang firman Tuhan. Ayat terakhir di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, mengendalikan pikiranku, mengendalikan keputusanku, mengendalikan pekerjaan dan seluruh kegiatan kehidupan kita semua. Bisakah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita membayangkan, can you imagine, kalau kebenaran firman Tuhan ini, Christ in me, Kristus dalamku, kita beritahukan kepada generasi muda, anak-anak muda yang sedang mencari jati dirinya. Saya yakin kalau mereka nangkap Christ in you ini, wow, mereka akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang kreatif, takut Tuhan, karena ia mengenal, ia sadar Tuhan ada dalam dirinya, sehingga ia tidak cari-cari kemana, bertanya kepada dia, nanti ia akan arahkan, tunjukkan, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dikerjakan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi kita sudah disenangkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, bisakah kita bayangkan kalau anak-anak muda ini membentuk satu komunitas untuk selalu rajin menyadarkan diri, menyadarkan sesama bahwa Kristus ada dalam mereka. Mereka pasti menjadi kelompok anak muda yang luar biasa. Apalagi kita semua yang hadir di sini juga punya keinginan, karena sudah membayangkan kalau kita berempat, berlima membentuk kelompok, menentukan satu hari untuk diskusi lewat Zoom, membicarakan tentang Kristus. Alangkah indahnya. Jadi kita benar-benar menghidupi Kristus, sang hikmat, sang penasihat ajaib itu, sehingga kita selalu merasakan disertai oleh Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, singkat sehingga kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Pastor Heri Tarji. Oh, luar biasa ya. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Dan saya persilakan Bapak Pastor Heri Tarji untuk berehat sejenak